Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di hari ini. Gimana kabarnya? Baikkah? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, Sehat, Bu. ini Sehat, sehat. sehat. Oke. Selamat siang semua ya. Oke, ini selamat datang di Pengolahan Citra. Kalau mudah-mudahan masih kenal saya ya. Ya, nama saya Nika Dwi Grafika Tias. Ini email saya. Saya seorang dosen dari Teknik Fisika Institut Terah. Yang saat ini selamat datang ya di Pengolahan Citra mata kuliah 3, TF 3015 dan ini adalah pertemuan pertama. Sebelum kita masuk ya, kita kenalan dulu. Kita kenalan pertama yaitu terkait tentang deskripsi mata kuliah. Ini yaitu terkait tentang ini ya semua dokumen, instrumen itu kayak RPS, kontrak kuliah, referensi dan ini IMSG itu sendiri. IMSG itu sudah saya masukkan ke dalam drive dan sudah saya masukkan nanti ke bagian e-learning kita yaitu Google Classroom. Nanti silakan nanti masuk ya dengan kode I32IRLU, kemudian ada kalau misalnya malas ya udah di bawahnya silakan tekan ini yaitu classroom-nya gitu. Dan kita setiap ketemu nanti setiap pekan ya yaitu di setiap Rabu pukul 13.00 sampai 15.30 dan ruangnya nanti silakan lihat update-nya di TF ITERA Akademik Jadwal Perkuliahan. Karena nanti kita akan jalan-jalan ya pasti ruangnya gitu. Terus sebelum kita masuk ke sini saya lihatkan dulu yaitu terkait tentang RPS-nya. Ini RPS-nya yaitu sudah ditandatangani. Kemudian nanti ini adalah CPL dari Prodi, yaitu kita ada 5 CPL Prodi yang di mana 55 ini tadi akan sudah dikembangkan yang namanya CPMK, yaitu ini akan luaran yang akan kita selesaikan yang kita capai pada satu semester ini, yaitu sampai ada 6. Khususnya untuk yang 6, yaitu kalian akan diminta untuk membuat suatu tugas besar, yaitu membangun sistem computer vision sederhana saja dengan menggunakan artificial intelligence. Dan jangan khawatir, ini prosesnya akan pelan-pelan, pelan-pelan tapi pasti, yang dimana kalian akan mampu untuk mencapai di sebagian sini, yaitu CMPK 6. Gitu ya. Terus kemudian yang pasti ini bukan kita belajar ini ya, belajar tentang Photoshop ini jangan sampai salah kaprah. Terus kini ada maaf, bukan empat, bukan empat ya, tapi sebenarnya ada 3 pokok referensi utama yang sisanya nanti akan jadi pendamping. Bisa jurnal ilmiah, nanti ada hasil skripsi atau penelitian saya juga yang akan berkaitan dengan uh, perkuliahan kita atau temanya. Saya nanti akan ditemani oleh Pak Kristio ya, dosen tandem, yang pasti ketika kalian sudah masuk sini, berarti kalian sudah pasti lulus mata kuliah prasyarat, yaitu matematika dan komputasi teknik kedua. Dan ini adalah uh, keseluruhannya, gitu. Terus bagaimana untuk nilainya? Nah, nilainya kita akan lihat di dalam kontrak perkuliahan, yaitu nilai-nilainya ini tadi, yaitu sekitar 15% UTS, 15% UAS, 50% tugas besar, 20% tugas atau case study, dan totalnya adalah 100%. Karena kita lebih ke praktikal ya, praktikal berarti yang pasti tugas besar sama nanti tugas ya setiap pertemuan yang nanti saya sama dengan Pak Pristio itu akan jauh lebih besar. Maksudnya apa? Ada perbedaan 50% dengan 20%. 50% itu adalah di CPMK 6 dan sisanya adalah lebih ke analisis gitu, yang sekitar 20%. Yang dimana analisis ini atau mendefinisi yang perbedaannya di lapang waktunya saja. Kalau yang 20% mungkin rata-rata sekitar 6 hari, yang ini hampir 1 bulan untuk pengerjaannya. Itu perbedaannya. Gitu. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak? Ada pertanyaan? Sebelum ini? Dan ketua kelas siapa ya? Made Wahid? boleh, Bu. Oh, oke. Wahid atau Fadili? Tolong nanti ditanda tangan ya. Ditanda Ya, tangan baik. dan nanti diberikan kepada saya. Gitu. Oke, kita kembali ke deskripsi lagi. Nah, ini nanti ada 3 buku ya yang tadi yang saya jelaskan. 3 buku pakai Solomon, Gonzales, sama IMSG. Solomon itu yang akan menjadi bagian utama kita, sama nanti dibantu sama Gonzales. Sebenarnya Gonzales ini yang paling terkenal ya di image processing dimanapun, apalagi di luar negeri. Terus kemudian untuk praktikalnya, kita kan tadi ada software image, maka ini akan jadi pendamping. Dan sisanya akan menjadi jurnal atau skripsi atau penelitian yang akan berkaitan dengan tema.
Terus kemudian berikutnya adalah capaian pembelajaran atau learning outcome ya, yaitu deskripsi dari mulai pendefinisiannya, komponennya, sampai ke aplikasinya. Ini yaitu di bagian CPNK 1 yang akan pada saat hari ini. Gitu. Terus kemudian ini ada tujuan perkuliahan yang akan kita capai ya. Berarti kalian harus bisa menjelaskan apa itu citra, tujuan citra, kemudian mampu menjelaskan komponen citra, kemudian 3 mendeskripsikan aplikasi pengolahan citra pada permasalahan dan teknologi saat ini. Gitu. Oke, selanjutnya, nah ini ada yang akan kita bahas outline-nya, yaitu ada citra itu sendiri, komponen citra, sama aplikasi citra. Oke, kita untuk pendahuluan mungkin kenapa ya kok ada citra ini di sini, tapi zaman dahulu kala itu dulu itu pada saat orang-orang yang ingin menggambar ya, menggambar dari orang-orang ini tadi, yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat satu kotak-kotak ini atau garis-garis ini tadi atau line. Line apa ya? Lebih tepatnya kalau misalnya dalam bahasa di kafe itu adalah garis bantu. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya tidak ada garis bantu, maka tidak akan bisa muncul apa ya namanya presisinya gitu. Jadi ini ada suatu kain sih, kain atau kaca ya, terus ada garis-garis, kemudian dikasih cahaya, maka akan muncul di sini. Gitu. Nah, komponen terkecil di sini, kotak-kotak ini ada yang tahu namanya apa? Pixel, Bu. Pixel. Oke, bagus, pixel. Good. Nah, ini hampir sama kayak pendefinisian adalah bagian komponen terkecil dari suatu organisme itu adalah atom. Nah, begitu juga dengan gambar, yaitu komponen terkecil dalam suatu gambar itu adalah piksel. Nah, piksel-piksel ini yang akan kita mendefinisikan setiap masing-masing atau informasi-informasi tersebut. Nah, citra. Apa itu citra? Nah, citra di sini hati-hati ya. Biasanya kalau misalnya citra di sini nanti dikiranya adalah citra yang apa namanya? Ini citranya hand body dan sebagainya. Bukan. Jadi citra di sini citra di sini itu adalah satu uh, apa ya nilai-nilai data-data diskrit ya, data-data diskrit yang memberikan informasi apa, ada dua ini yang harus digarisbawahi, yaitu spasial atau ruang atau layout ya boleh, atau informasi warna setiap pikselnya. Ini adalah definisi dari gambar. Jadi kalau misalnya definisi gambar kalian cuman intensitas saja itu masih kurang, kalau misalnya cuman ada di bagian spasial pun juga kurang. Jadi harus ada dua, yaitu memberikan informasi dari setiap intensitasnya dan juga spasialnya. Karena spasial itu penting. Salah satu contohnya misalnya contohnya SEM ya, SEM itu 3 dimensi suatu benda, yaitu mendefinisikan dari SEM apa namanya nilai citra tersebut. Gitu. Terus kemudian dari cita-cita tersebut itu nanti akan didefinisikan yaitu terkait tentang ini ya, terkait tentang representatifnya yang kita sudah jelas tadi ya dari pixel itu tadi. Nah, pixel itu gimana caranya? Berarti kita punya gambar, terus kita definisikan setiap titik-titiknya ya, atau kotak-kotaknya itu tadi. Kotak bisa terjadi ada dua. Kalian cenderung kemana? Ke kartesius atau ke bagian matrik. Maksudnya apa? Kalau ke kartesius, berarti kalian bikin titik-titiknya yaitu berdasarkan dari X, Y, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya di posisi ini, berarti X, Y-nya itu 1, ya berarti 0, min 1 atau 1 gitu. Dan seterusnya. Tapi kalau kalian lebih ke matrik, matrik itu berarti C sama R. C itu apa? C itu kolom, R itu adalah baris atau row. Jadi kalau misalnya di sini, ini titik nolnya, ya berarti di sini punyanya si kolom, ya punyanya kolom, yang sini punyanya si baris. Jadi berapa baris, berapa kolom. Gitu. Nah, dari definisi-definisi itu tadi, ya kita sudah masukkan entah kartesius, entah itu RC atau row kolom. Maka kalian bentuk yang namanya fungsi. Nah, fungsi ini, yang titik ini, itu akan menjelaskan nilai besar dari pendefinisian intensitas. Gitu. Nah, pendefinisian ini tadi maka akan apa ya pendefinisinya dapat ditentukan oleh kuantisasi sama nilai-nilai diskrit dari apa ya bisa brightness-nya, bisa hue-nya, bisa intensitas atau kontrasan dan sebagainya macam-macam.
Itu akan mempengaruhi dari nilai-nilai si intensitasnya. Gitu. Di sini ada pertanyaan? Tidak? Bisa dilanjutkan? Bisa, oke. Terus dari nilai-nilai tadi ya, nah misal salah satu contohnya aku punya gambar, kemudian aku cuplik satu paling kecil ini, nah kita perbesar nih. Kita perbesar di sini, ya kita perbesar di sini. Nah, kita perbesar di sini, kita buat kotaknya ini tadi ya, kita buat kotak. Nah, ini akan muncul nilainya. Bu, nilainya kok ada 0,0, kalian masih ingat gak nilai diskrit? Nah, diskrit itu ingat pada saat lab itu ya matematika, sorry, sistem digital, yaitu nilai bit itu pasti antara 0 atau enggak 1. Nah, ini pun juga. Jadi 0 itu adalah nilainya 0 yang enggak berarti apa-apa, nilai 1 itu adalah nilai yang paling tinggi. Makanya ini di sini ada 0,0. Bu, apakah bisa didefinisikan lain? Bisa. Ada yang nanti berdefinisikan berdasarkan dari bit depth itu tadi. Nanti akan ada 0 sampai 1000 dan sebagainya. Tergantung dari bit depth-nya berapa. Gitu. Nah, terus dari pixel-pixel ini tadi, nah ini kan kita sudah mendefinisikan spasial sama intensitas. Nah, ini akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi berapakah jumlah pixel untuk jumlah pixel ini mempengaruhi dari si resolusi. Contohnya di sini mulai dari 200. 200 masih agak cakep nih si bapak-bapak ini tadi. Terus kita kurangi, jadi kita kompres ya jadi 100 kali 100 agak lagi berum. Terus 50 kali 50, mozaik lagi nih, nggak tahu nih ngeblur kayak gimana. Terus apalagi 25 kali 25, tambah agak jelas lagi. Gitu. Jadi semakin besar dari ini ya, jumlah pixelnya, maka dia akan mempengaruhi lebih besar dari resolusi. Gitu. Nah, pertanyaannya dari gambar-gambar ini tadi ya, ada gambar yang macam-macam tadi, kenapa ya kita kok belajar pengolahan citra? Kenapa kok nggak belajar yang lain? Atau cukup saja, oh asal tahu saja, oh citra itu seperti ini. Yang penting kalau misalnya kita punya kamera, cekrek langsung dapat gitu. Ada yang tahu? Untuk memperbaiki kualitas citra, Bu. Mantap nih, aku suka. Untuk memperbaiki kualitas citra. Apakah demikian? Yang pasti untuk memperbaiki kualitas citra ini definisinya nanti ada dua. Pertama, bisa mempercantik citra atau nanti mendefinisikan peningkatan dari kualitas citra. Tapi yang pasti yang salah itu adalah kita mempercantik si citra itu sendiri. Jadi si pengolahan citra itu bukan mempercantik, tapi meningkatkan lebih tepatnya. Memperbaiki bagus, betul tadi. Tapi yang pasti bukan untuk mempercantik ya, bukan beauty icon atau beauty membuat beauty, enggak gitu ya. Ini yang biasanya orang-orang pakai filter-filternya Instagram atau Facebook biar viral gitu ya, biar estetik gitu, enggak. Dan kita tidak akan menggunakan Adobe Photoshop. Jadi pengolahan citra ini tidak menggunakan Adobe Photoshop karena memang bukan untuk mempercantik. Kalau misalnya pengen fokusnya ada di Adobe Photoshop, berarti di sini adalah salah kamar. Gitu ya. Nah, ini ada tujuannya yaitu benar tadi yaitu memperbaiki ya di sini adalah peningkatan atau merestore. Salah satunya keseluruhan bisa definisikan jadi bisa untuk memperbaiki citra, memperbaiki juga bisa mengkoreksi aperaturnya dan sebagainya. Mempersiapkan displaynya agar nilai dari si warnanya sama dengan apa yang kita inginkan atau yang sesuai dengan aslinya dan sebagainya. Gitu. Terus ada juga ekstrak informasi dari citra tersebut yang bisa dari 2 dimensi atau 3 dimensi dan sebagainya. Gitu. Ada pertanyaan di sini? Enggak? Bisa lanjut? Bisa. Oke. Nah, di sini sudah kita masuk ke bagian komponen citra. Yang komponen citra yang paling penting itu adanya terkait tentang jenis citra. Jenis citra ada GIF, ada JPEG, BIMAP, PNG, sama TIFF. Yang pasti kalau misalnya kalian ini ya sering dengar-dengar itu kalau nggak bitmap, ya BIMAP maaf, JPEG biasanya yang kita dapat dari internet atau PNG. Tapi kalau misalnya kalian seorang ini ya ilustrator atau seorang ini konten kreator pasti kalian akan berpikir bahwa tolong jangan menggunakan JPEG ya kalau kirim pakai PNG atau TIFF aja. Karena apa? Karena di sini adalah tujuannya, sifatnya agar tidak terkompres atau di mana dia ada fleksibel. Kalau misalnya benar-benar nilai asli dan sebagainya di suatu citra, biasanya menggunakan TIFF. Menggunakan TIFF atau Text Image File Format.
tidak menggunakan PNG ya. Kalau misalnya RAW, apa ya namanya, image RAW yang biasanya muncul ketika di suatu mesin gitu ya, itu biasanya menggunakan TIFF. Nah, kalau PNG itu kalau misalnya kita membuat suatu citra agar citranya tidak terkompres ya kualitasnya, maka harus pakai PNG. Dan kalau misalnya pakai JPEG ya sudah terkompres gitu. Apapun ya kalau misalnya kita perbaiki sebenarnya bisa diperbaiki tapi agak sulit gitu. Itu perbedaannya. Terus kemudian ini ada definisi resolusi ya. Resolusi itu ada 3, yaitu dipengaruhi oleh spatial resolution, yaitu ukuran dari jumlah pikselnya tadi. Kemudian ada temporal resolution, ini yang biasanya khusus untuk video. Video itu maksudnya apa? Kan biasanya ada apa namanya kecepatan ya setiap detik. Nah, kalau misalnya kalian tahu, video itu adalah gambar apa ya, gambar yang bergerak gitu, atau jumlah gambar yang bergerak. Nah, jumlah gambar yang bergerak didefinisikan namanya frame per second. Kalau misalkan hobi main game, itu kan biasanya nanti ada muncul FPS nih. Itu maksudnya berapakah jumlah dari beberapa gambar yang bisa digerakkan. Semakin besar dari FPS-nya, maka dia akan semut. Semut itu lembut pergerakannya. Jadi nggak satu-satu gitu. Itu perbedaannya. Terus kalau misalnya untuk bit resolution, nah bit resolution itu akan ada hubungannya dari kuantisasi. Kuantisasi nanti akan ada berapakah jumlah nanti pembagian dari warnanya. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita menggunakan 2 bit, 2 bit berarti kan 2 pangkat 2, berarti 4, tadi pembagian 4. Kalau misalnya kita menggunakan sekitar 8 bit, berarti 2 pangkat 8, berarti 256 pembagian warnanya. Dan kalau misalnya sampai 16 bit, nah itu akan lebih banyak lagi pembagian, dan akan lebih smooth untuk perbedaan antara warna-warna satu dengan yang lainnya. Gitu. Bu, apakah yang saat ini nanti akan muncul berapa bit, Bu? Kalau misalnya saat ke ini ya, itu sampai yang paling sering itu adalah 24 bit. Atau 8 bit itu biasanya ada. Kenapa kok enggak 32 masih belum ada saat ini? Gitu. Jadi range untuk yang biasanya sudah secara umum itu adalah 24 bit. Gitu. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Enggak? Belum, Bu. Belum. Silakan kalau misalnya mau bertanya. Kalau mungkin ada yang pernah terdengar gitu. Enggak? Kok tumben ya agak lemes ya? Ayo, semangat. Oke, di sini ada resolusi ya, yaitu berkaitan tentang ini, pendefinisian. Yang kalau misalnya kita pernah melihat YouTube ya, itu kan biasanya nanti akan ada resolusi, ada yang 114 pixel, kemudian ada 240 pixel, terus 360 pixel, 480 pixel, 720 pixel, dan seterusnya ya. Nah, ini pendefinisian untuk kita menentukan resolusi. Semakin besar resolusinya, maka kalau misalnya di video ya, itu akan semakin besar storage-nya atau datanya gitu. Kalau semakin besar gimana ya? Berarti kita harus memberikan space yang cukup besar juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen 4K yang segini ya, berarti ukurannya itu adalah ukuran yang cukup besar ya. Berarti storage-nya besar, berarti juga ukuran yang besar. Tapi apakah 4K dengan misalnya ukuran dari device kita seperti laptop ini itu sudah cukup? Itu kelebihan lebih tepatnya. Kenapa? Akan terjadi ada namanya garis-garis halus yang agak sedikit mengganggu lebih tepatnya. Gitu. Biasanya nanti di suatu device itu akan memberikan definisi sendiri. Kalau misalnya di laptop-laptop yang biasa, itu rata-rata kalau nggak 720p atau 1080p atau ini ya Full HD ini tadi. Lebih ke full high definition atau ke full HD. Tapi kalau misalnya kita punya ukuran dari device, misalnya kayak TV dan sebagainya, TV kok TV ya? Monitor yang lebih tepatnya. Monitor ukurannya sekitar agak sedikit besar. 24 inch, 27 biasanya akan lebih ke Quad HD. Tapi kalau misalnya kita punya TV super gede, nah itu baru ke 4K. Apakah akan ada 8K, Bu? Ada. Itu biasanya setara sama ininya, layarnya bioskop. Itu adalah 8K. Gitu. Di sini ada pertanyaan? Enggak? Sudah jelas di sini ya. Ini resolusi itu akan ada pembagiannya. Gitu, pembagiannya. Jadi kalau di sini itu adalah bergantung dari device ya, jangan
apa namanya satu persatu. Jadi kalau misalnya kalian mengatakan bahwa oh 4K itu bagus lah kalau device-mu pakai laptop, pakai laptop atau pakai ini ya handphone ya ini terlalu overkill. Nomor satu, yang kedua itu tidak akan bagus untuk kita dilihat karena agak apa ya terlalu kecil garis-garisnya gitu. Kalau misalnya nggak percaya, saya akan coba sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada color channel. Nah, color channel ada 3. Ada binary. Binary kan namanya binary itu kan 1, 0 itu tadi ya kalau di digital. Tapi kalau binary di sini itu tahunya adalah hitam putih gitu. Atau kalau misalnya nggak hitam putih boleh hitam sama Tosca boleh. Atau hitam putih sama Tosca. Kok hitam sama Tosca? Putih sama Tosca atau putih sama yang lain gitu. Jadi dia hanya 2 warna, jadi antara putih atau sama warna tertentu. Terus kemudian ada grayscale. Nah, grayscale itu nanti akan tergantung dari bidepthnya berapa ya, kedalamannya berapa. Kalau misalnya semakin besar, maka dia akan bisa mendefinisikan beberapa warna tadi. Terus kemudian ada color. Color ini nanti akan ada 2 yang akan saya jelaskan. Di sini ada color, ada nanti versinya si yang lain. Ya, color ini pun juga akan sama, yaitu bergantung dari bidepthnya. Kalau bidepthnya cuman 2 itu ya dia cuman ada pendefinisian 2 warna. Jadi hijaunya itu cuman ada hijau hijau muda sama hijau tua gitu misal satunya. Jadi tergantung dari pembagiannya gitu. Nah, color komponen nanti akan ada monokrom. Monokrom itu yang tadi hitam grayscale tadi sama nanti akan ada RGB. RGB. Jadi RGB ini nggak cuma RGB ya. Zaman dulu itu nggak cuma RGB, ada satu yang namanya CMYK. CMY. Sorry, nggak pakai K. CMY. Dulu itu pakai CMY, terus kemudian agar pendefinisiannya warnanya sesuai dengan nyata, karena perbedaannya apa? Karena ada gelap di sini. Ada gelap, warna yang gelap, sehingga digantilah ke RGB. Gitu. Terus kemudian dari warna-warna ini tadi, kenapa demikian? Agar disesuaikan dengan warna yang sebenarnya. Gitu. Oke, ada yang pernah dengar nggak? Ada namanya teknologi sRGB. Ada yang tahu nggak? sRGB. Kalau misalnya kalian beli-beli komputer gitu, nanti si para ini sales mengatakan, oh RGB, nanti gini. Nah, ada yang tahu nggak istilah sRGB? Surface RGB. Ruang warna, Bu. Berapa banyak warna ditampilkan sama Oh, ruang warna kah? Ruang warna benar, tapi ada beberapa yang tidak tepat. Nggak tahu? Jadi sRGB itu biasanya nanti dilengkapi sama LED. Bukan LCD ya, LED, liquid. Yang LED yang dimana untuk pendefinisian warna yang sesuai dengan aslinya, maka diwakili namanya sRGB atau surface RGB. Jadi bukan RGB doang, sRGB. Jadi permukaan-permukaan dari yang kita akan lihat ketika kita mau content creator atau mau nanti memberikan warna yang sesuai dengan aslinya itu tidak perbedaannya tidak akan jauh gitu. Itu namanya sRGB. Itu adalah teknologi yang saat ini. Nah, ada yang teknologi yang setara dengan sRGB. Ada yang tahu? Apa? Gak tahu? Ada yang tahu? OLED. Ada yang pernah dengar OLED? Organic. Ya, betul sekali. Organic LED. Good job. Organic LED ini adalah teknologi yang saat ini ya, yang dimana dia sudah nyaris mendekati warna yang sebenarnya, dan itu yang luar biasa cukup mahal. Jadi kalau misalnya kita mau mendekati bagi kita content creator itu biasanya harus teknologi citranya harus lebih tinggi gitu. Dan salah satunya kalau misalnya kita punya LED, maka kita harus lihat dia punya sRGB enggak. Tapi kalau misalnya kita OLED, berarti kita nggak perlu melihat sRGB karena sudah secara nyata gitu, mendekati dengan benda yang nyata warnanya gitu perbedaannya. Ada pertanyaan di sini? Enggak? Ada pertanyaan? Enggak? Ya, Bu. Enggak, oke, lanjut. Nah, di sini ada persepsi ya, ada namanya hue, jadi predominan dari setiap warna, sama nanti akan ada saturasi. Saturasi ini nanti ada purity atau
perbedaan setiap warnanya akibat dari kontras ya putih ke hitam dan sebagainya. Nanti ada nilai value atau luminance gitu tadi atau lebih tepatnya ini brightness ya gitu. Dan ini akan mendefinisikan dari setiap intensitas dari setiap pixel gitu. Terus aplikasinya apa? Yang pasti aplikasi yang pertama analisis ya, analisis yang kita akan kerjakan sebelum UTS pakai ImageJ. Jadi bisa analisis dari berapakah besar ukuran dari ini ya, ukuran dari komponen keping darah atau dari bakteri ini pakai konvokal ini bakteri. Jadi berapa ketinggiannya atau dari si ukuran ini tadi atau tulang ini tadi. Jadi kita pengen bisa menentukan oh ini ukuran tulangnya sekian. Oh ini ada patah sekian gitu dan sebagainya. Ini yang akan sebelum UTS yang akan kita lakukan dengan ImageJ. Terus kemudian ini setelah UTS yaitu object recognition. Nah ini salah satu dari ini ya kakak-kakak kalian yang saat ini menggunakan heat map. Ini heat map yang dimana dia melakukan satu penelitian untuk pendeteksi keramaian. Ini luar biasa sih menurut saya. Jadi dari warna kuning ini tadi, maka dia bisa mendeteksi, oh ini keramai gitu, dan sebagainya. Terus ini ada juga barcode ya, terus kemudian ada video face blurring, dan sebagainya. Gitu. Apakah cuman itu saja? Enggak juga. Nanti akan ada berbagai macam ya, dari ini, berbagai macam teknik dari kamera, itu juga hasil dari image processing, dan berbagai macam ini ya, filter-filter, dan sebagainya, yang sebenarnya kita akan belajar tentang filterisasi pakai FFT, atau Fourier, Gaussian noise dan sebagainya. Terus kemudian nanti ini yaitu repair yang seperti yang dikatakan oleh Ismaya yaitu tentang memperbaiki citra gitu. Yang inputnya waduh gambarnya kok ini ya buram banget ya. Terus kemudian kita perbaiki satu persatu resolusinya kita perbaiki, maka kita akan menemukan ini yang sudah 4 kali jauh lebih baik gitu. Nah, terus di sini nanti akan setiap minggu akan tugas. Nah, tugas pertama ini deadline-nya 2 hari kemudian. Ya, nanti akan saya kumpulkan di Google Classroom. Cukup lumayan. Definisinya yaitu ada 4 soal. Oke, dari sini ada pertanyaan. Dari sini ada pertanyaan. Ini nanti ya bakal ada tugas besarnya nggak, Bu? Tugas besar pasti ada, kan sudah saya jelaskan tadi. Tugas besar adalah base project ya, dibagi 2 ya kalian. Tugas besar nanti kita akan menggunakan ini ya, spoilernya kok banyak sekali. Spoilernya kita akan menggunakan ini SP2 Camp setiap kelompok gitu. Silakan kalian membuat objek rekognisi yang sederhana saja, jangan yang susah-susah. Nanti susahnya pada saat skripsi saja. Jadi sederhana saja, misal salah satu contohnya yang paling terkenal ya, ketika kita punya kamera, terus kita kasih tanda kayak gini ya, nanti tercetek gitu, atau tercapture gitu. Itu salah satunya contoh. How? Menurut kalian gimana? Untuk Fleksibel. berarti itu ya, nggak fokusnya pengolahannya pasca pengambilan gambar bukan real time. Real time mungkin bisa. Real time bisa. Akan lebih bagus kalau real time. Kalau misalkan real time, maka akan nilainya akan jauh lebih baik. Gitu. Ini ya, ini ada tugasnya, mungkin silakan disinso. Sebenarnya nanti akan saya masukkan ke dalam ini ya, ke dalam perkuliahan kita e-learning. Jadi jangan khawatir, PPT-nya sama buku dan sebagainya ya. Terus kemudian ini, oh kok nggak bisa. Nah, ini rekamannya nanti akan ada di channel saya yaitu Nika Tias. Jadi kalau misalnya kalian lupa atau misalnya sudah lelah ya saat ini ya siang-siang habis makan siang terus ngantuk, mungkin bisa melihat dari rekaman ini tadi. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Selamat sore. Sudah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.